Jiang bisa merasa sangat aman bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Sejak 5 tahun terakhir, dia tidak lagi mengkhawatirkan hal-hal yang dia khawatirkan. Feng Tianxing menerima terlalu banyak setan dengan kekuatan yang buruk, dan menyetujui keberadaan mereka. Catkin yang mewah dan lembut adalah contoh tipikal. Mungkin saya bisa melakukan ini sendiri. Untuk menjadi orang kepercayaan Feng Tianxing. Untuk kekuatan atau hal lain, tidak masalah lagi. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mendukung sikap Feng Tianxing. Itu saja. Kemuliaan dan kekayaannya, statusnya yang terhormat, tidak akan berkurang. Hei, jika bukan karena rasa hormat yang ayahku tunjukkan padaku terakhir kali, aku ingin berkultivasi lagi, bahkan jika aku mengorbankan hidupku. Sayang sekali, aku masih ingin menikmati kekaguman mata yang baik untuk apa-apa ayah. Jiang menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan gazebo, dan memulai putaran lain dari kehidupannya yang bahagia. Li Goudan sangat senang hari ini, karena dia tahu bahwa Feng Tianxing akan benar-benar memenuhi janjinya, meskipun kesulitan tugas ini tidak sedikit. Tapi dia yakin dia bisa melakukannya. Terbang sepanjang jalan, dia terus mencari lokasi yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki Feng Tianxing, Kaza Setu. Kali ini saya berada di Danau Banyu. Kudengar pemandangan di sana indah, dan air danaunya seperti bulan sabit. Li Goudan berpikir untuk mencobanya, mungkin dia bisa mandi. Di masa depan, Danau Banyu belum tentu ada. Li Goudan menekankan tangannya di dada tubuhnya, merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam lingkaran sihir ini saat tenang, dan jantungnya melonjak untuk beberapa saat. Tuannya terlalu kuat. Jika benda ini diletakkan di tubuhku, aku tidak akan berani memindahkannya dengan santai. TSK, Kaza Setu apa ini? Dia punya buah yang enak untuk dimakan. Hanya menukar rasa sakitnya dengan kebahagiaanku, sepertinya sedikit tidak baik. Tampaknya lebih menarik untuk memikirkannya seperti ini. Sepanjang jalan, Li Goudan memikirkan beberapa hal lain di benaknya. Semua iblis di sepanjang jalan menyingkir ketika mereka melihatnya. Hanya beberapa iblis kuat yang datang untuk bertanya. Mereka pergi setelah mengetahui bahwa Li Goudan dan Yu Feng Tianxing secara pribadi menyampaikan tugas penting dan tidak membutuhkan pembantu. Setiap kali dia melihat mata iri dari iblis-iblis itu, hati Li Goudan terasa gelap. Sebagai anggota Fight, sebagai eksistensi terendah, hanya ketika dia sendirian, dia memiliki identitas dan pikirannya sendiri. Dan sebagian besar waktu dia tertidur lelap, memasok kekuatan spiritual Fight lainnya. Sebagai lapisan terbawah, merupakan bagian dari kekosongan yang bisa ditindas oleh siapa saja. Sekarang dia tiba-tiba memiliki identitas yang membuat iri semua iblis. Perasaan menyegarkan dari perubahan mendadak ini merangsang hati Li Goudan lagi dan lagi. Bagaimanapun, dia adalah makhluk. Selama dia adalah makhluk, dia akan memiliki ide dan ingin menunjukkan perbedaannya. Memikirkan hal ini, Li Goudan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pakaiannya lagi, dan perasaan sutra yang halus membuat Li Goudan merasa sangat nyaman. Sekelompok anjing di kehampaan berbohong padaku, mereka kentut untuk hidup seperti itu. Masih menyegarkan seperti ini. Dengan sorakan Li Goudan, dia langsung datang ke Danau Banyu. Dia melompat ke danau dan memulai rencana mandinya. Saat ini, selain Li Goudan, ada setan lain di Danau Banyu, Kaza Setu. Dia menyaksikan Li Goudan melompat ke danau tanpa suara, dan berteriak gembira sambil mandi. Perasaan ini seperti orang gila. Kaza Setu berpikir sejenak, tapi memutuskan untuk menunggu dengan sabar. Terakhir kali saya menyampaikan pesan kepada Feng Tianxing, maka kali ini dia mungkin akan mengirim seseorang. Terlebih lagi, itu adalah anggota penting dari bawahannya, baik Jiang atau Dan. Hanya kekuatan kedua iblis ini yang tidak jelas baginya, tetapi iblis yang dapat tinggal bersama Feng Tianxing sepanjang waktu seharusnya tidak sederhana. Selama dia memenangkan salah satu dari dua iblis ini, dia memiliki kemungkinan untuk bernegosiasi dengan Feng Tianxing. Tepat ketika Kaza Setu mulai tidak sabar menunggu dan menutup matanya untuk bersiap berlatih, tiba-tiba terdengar suara percikan air dari tepi kolam. Li Goudan melompat ke darat dan menatap Kaza Setu. Yo, kamu masih berlatih setelah ini? Apakah kekuatanmu tidak cukup? Kaza Setu awalnya ingin mengusir Li Goudan, tetapi setelah dipikir-pikir, orang ini datang lagi. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mungkin kroni Feng Tianxing yang tidak pernah muncul. Jika ini bisa dipastikan, membawanya pergi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Apakah kamu bawahan Feng Tianxing? Bukankah aku memberitahumu untuk membiarkan Feng Tianxing datang? Kenapa kamu di sini lagi? Jika dia tidak memiliki ide untuk jujur satu sama lain, maka aku tidak punya pilihan selain untuk lepaskan ide itu. Melihat dia ingin pergi, Li Goudan dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru, tuanku memintaku untuk membawakanmu sesuatu kali ini. Begitu matanya berputar, Li Goudan tiba-tiba mempertimbangkan hatinya, dan melihat sekeliling. Dia mengulurkan tangan dan menekan dadanya, dan melihat sekeliling. Kamu tidak punya setan lain di sini, kan? Tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan setan lain. Kaza Setu berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Buka saja di sana,
Aku bisa melihatnya. Li Goudan mau tidak mau melangkah maju. Ide lain muncul di benaknya. Potong. Tarik ke bawah jika kamu tidak melihatnya. Kupikir teman atau lawan tuannya sangat kuat, tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi pengecut. Setelah selesai berbicara, dia menatap Kazasetu dengan tatapan jijik. Aku mendengar dari tuanku bahwa kekuatan minimummu ada di alam tubuh patah tingkat menengah. Apakah kamu takut padaku? Seseorang dengan sedikit kekuatan bertarung. Baiklah, baiklah. Aku akan kembali dan melapor kepada tuannya. Jika dia mau, aku akan membawa kembali barang-barang itu untuk ditunjukkan kepadamu. Tunggu saja di sini, jangan bergerak. Aku akan pergi dan melihat di mana ada jeruk. Kazasetu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Sejauh menyangkut gaya hantu Feng Tianxing dalam melakukan sesuatu, siapa yang berani membiarkan orang-orangnya mendekat? Dan kedua belah pihak bukanlah teman, melainkan rival yang menunjukkan taringnya. Melihat Li Goudan benar-benar berbalik dan pergi, Kazasetu kembali merasa tidak yakin. Kenapa aku harus pengecut di depannya? Aku takut pada Feng Tianxing. Jadi apakah aku masih takut padamu? Monster yang muncul entah dari mana. Muncul di belakang Li Goudan dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Li Goudan, dengan suara yang sangat stabil. Keluarkan. Aku ingin melihat apa itu. Jika kamu mengecewakanku, aku tidak akan kasar padamu. Li Goudan mengangguk berulang kali. Ya, ini untukmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Li Goudan tiba-tiba memeluk erat Kazasetu dengan punggung tangannya. Di dadanya, kecemerlangan yang disebabkan oleh lingkaran sihir tiba-tiba berkedip. Pada saat krisis berubah, Kazasetu telah menunjukkan respon yang mencengangkan. Dipeluk erat oleh Li Goudan, dia langsung mengeluarkan energi darah yang kuat dari tubuhnya, mencoba mendorong Li Goudan menjauh.